Timbul lagi pertanyaan, bagaimana cara saya menggunakan tubuh supaya saya bisa mengenali dia? Bagaimana cara saya menggunakan tubuh supaya saya kenal dengan dia? Itu baru aspek luarnya, para sahabat. Apalagi kalau kita berbicara aspek dalamnya, yang tidak kelihatan, yang menggerakkan tubuh kita, yang tinggal di mata kita, yang tinggal di jantung kita, yang tinggal di paru-paru kita, yang tinggal di setiap sel dalam tubuh kita. Siapa yang tinggal di situ? Siapa sebetulnya itu? Tugas kita sebetulnya bukan mengenali orang lain. Tugas kita adalah mengenali diri kita sendiri. Yuk kita selesaikan dulu ya. Selesaikan diri kita. Berhentilah kita membahas orang, mengenali seorang, gak penting ya. Yang paling penting, yuk bahas. Karena kita tidak akan bisa mengenali orang lain dengan baik sebelum kita bisa mengenali diri kita sendiri. Pernah nggak ada pertanyaan dari kita? Kenapa Allah ya menciptakan tubuh saya seperti ini? Pernah nggak ada pertanyaan? Dan kenapa Allah menciptakan kepala saya seperti ini? Dan kenapa kepala saya ini dihiasi oleh 2 mata, 2 telinga, 2 hidung, 1 mulut? Dan kenapa diletakkannya seperti ini? Kita akan ketemu jawabannya. Di Quran Allah mengatakan, aku adalah arsitek yang agung. Dan aku menciptakan tubuhmu dengan penuh dengan rencana. Kan timbul lagi pertanyaan, apa sih rencana Allah dengan tubuh saya? Kenapa jari saya diciptakan 5? Dan kenapa yang jempol itu lebih besar? Dan kenapa yang jempol itu jaraknya lebih jauh daripada yang telunjuk? Kenapa yang telunjuk jaraknya dekat dengan yang jari tengah? Kenapa jari tengah dekat dengan jari manis? Kenapa jari manis dekat dengan kelingking? Dan kenapa jari kita tidak sama panjang? Pernah nggak bertanya? Para sahabat, saya kasih tahu ya. Kalau itu dipertanyakan pada diri kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita akan tercengang. Kenapa? Kita akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hada. Tidak ada, ya, tidak ada satupun ciptaanmu yang kebetulan. Tidak ada satu ciptaanmu yang sia-sia. Kalau kita mempertanyakannya. Dan kalau kita tidak mempertanyakannya, subhanallah, sudah kita lihat tubuh ini cuma begini aja. Sehingga melihat tubuh kita begitu, lihat tubuh orang lain begitu, ya. Apalagi kalau kita bertanya lebih dalam, bagaimana mekanisme melihat, bagaimana mekanisme mendengar, bagaimana mekanisme bicara, kenapa mulut saya bisa bicara, bagaimana otak saya bisa memerintahkan kepada mulut untuk mengatakan ini, mengatakan itu, bagaimana otak ini memerintahkan tangan saya untuk mengambil HP, bagaimana otak ini memerintahkan tangan saya untuk menjalankan komputer. Kenapa tangan saya tahu ini HP, ini komputer? Coba, luar biasa. Sampai ke tingkat sel nanti. Ternyata sel dalam tubuh kita cerdas luar biasa. Pernah nggak bertanya para sahabat? Ketika makan saja, masuklah makanan ke mulut kita, ya. Ada apa di lidah kita? Kok lidah kita bisa mengatakan makanan ini hangat, makanan ini panas, makanan ini kurang panas, makanan ini asin, ini makanan terlalu asin, ini makanan kurang asin, ini makanan manis, ini makanan pahit, ini kecut, ini terlalu asam. Coba, bisa nggak mendeskripsikan ada berapa juta rasa yang dapat kita rasakan ketika kita makan? Sampai kita melupakan. Lalu kenapa kita bisa merasakan itu semua? Atas kehadiran apa semua itu bisa berperan? Bagaimana lidah kita ini bisa mencerap semua rasa? Apa sih sesungguhnya rasa itu? Pernah kita memperhatikan itu? Makanya Allah bertanya, wa fi anfusikum, dan pada dirimu sendiri, afala tubsirun? Kenapa kau tidak perhatikan? Saya terus terang ya, saya terus terang. Ketika membaca ayat ini, timbul pertanyaan luar biasa. Mana yang Allah yang harus aku perhatikan? Sampai saya mencari sebuah hadis qudsi dan bertemu hadis itu. Kenapa Allah menciptakan tubuh ini? Kenapa Allah menciptakan alam semesta ini? Untuk apa Allah menciptakan tubuh ini? Saya takut salah menggunakan tubuh ini, tidak sesuai dengan rencana Allah. Karena yang punya rencana dengan tubuh ini adalah Allah, maka saya harus menggunakan tubuh ini sesuai dengan rencana Allah. Saya takut tidak bisa menggunakan tubuh ini sesuai dengan rencana Allah. Ada nggak para sahabat? Ketakutan pada diri para sahabat. Takut menggunakan tubuh ini tidak sesuai dengan rencana Allah. Ada nggak? Dan kita menggunakan tubuh ini seenaknya kita. Kita gunakan tangan kita seenak kita. Kita gunakan kaki kita seenak kita. Kita gunakan mata kita seenak kita. Kita gunakan telinga kita seenak kita. Kita gunakan mulut kita seenak kita. Mau menghujat saja.
mau menghakimi saja, mau marah-marah saja. Subhanallah. Karena kita tidak memperhatikan ayat ini, wa fi anfusikum, dan pada dirimu, afala tubsirun, kenapa kamu tidak perhatikan? Ya Allah, kalau memperhatikan, saya sering bertanya kepada mahasiswa saya kalau sedang mengajar fisika. Saya tanya, kalian bisa lihat saya? Lihat Pak. Kenapa kalian lihat saya? Jawaban mereka satu, karena kami punya mata Pak. Ya Allah, orang mati juga saya bilang punya mata. Kalau sudah tidak ada kehidupan lagi di sini, walaupun kita punya mata, bukankah kita tidak bisa melihat? Jadi siapa yang bisa melihat itu? Apakah mata atau penglihatan? Bukan mata yang membuat kita bisa melihat. Mata itu hanya hardware-nya, tapi software-nya yang dibalik mata apa? Hadirnya Dia yang Maha melihat. Kalau Dia tidak hadir di mata ini, kita tidak akan bisa melihat. Kalau tidak hadir di sini, kita pun tidak bisa mendengar. Kalau tidak hadir di sini, kita pun tidak bisa bicara. Kalau Dia tidak hadir di sini sebagai yang Maha hidup, kita pun tidak bisa bernafas. Lupa kita kepada Allah. Kita merasa seakan-akan telinga punya kita. Kita merasa seakan-akan mata punya kita. Kita merasa seakan-akan mulut punya kita. Lalu kita gunakan mulut ini seenaknya kita. Ya Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu sendiri, kenapa kamu tidak perhatikan? Para sahabat, saya kalau membaca Al-Quran tidak bisa banyak, karena saya terhenti di sini. Saya bertanya pada Allah, ya Allah, apa yang harus aku perhatikan pada diriku? Ternyata begitu saya berbicara aspek lahir saja, dari ujung rambut sampai ujung kaki, saya tidak menemukan jawaban. Tak terbatas jawabannya. Semakin saya belajar tentang anatomi tubuh, saya juga semakin tidak tahu apa-apa. Apalagi ketika kita masuk lebih dalam lagi. Ya, luar biasa. Ternyata yang namanya pembuluh darah saja di tubuh kita, itu menurut kedokteran, itu sama dengan jarak dari Jakarta ke Jeddah itu 10.000 kilometer itu. Kalau diuntai itu semua pembuluh darah di tubuh kita 10.000 kilometer itu. Bayangkan darah kita itu mengalir tanpa henti setiap saat, melewati 10.000 kilometer jarak Jakarta dengan Jeddah. Ya Allah, luar biasa. Makanya saya mau makan, kalau mau makan, mohon maaf, ketika saya mau makan yang banyak lemaknya, saya ingat ya, bahwa pembuluh darah saya ini 10.000 kilometer. Harus saya jaga supaya darah saya mengalir ke seluruh bagian dari tubuh saya. Karena kalau darah tidak mengalir ke seluruh bagian tubuh saya, banyak hambatan. Karena saya terlalu banyak makan lemak, jenuh, akibat dari pola makan saya yang salah. Saya ingat pembuluh darah saja, saya tidak bisa memperlakukan tubuh ini seenaknya. Makan gak bisa seenaknya. Makan jelas jadwalnya jam berapa. Makan harus jelas jenisnya apa. Makan harus jelas jumlahnya berapa banyak. Saya tidak bisa makan setiap waktu. Jam 8 sarapan, jam 6 sarapan, jam 7 makan, jam 8 makan, jam 9 setiap ada makanan dicicipi. Saya nggak bisa begitu. Karena saya ingat, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu sendiri, mengapa kamu tidak perhatikan? Saya punya ginjal, saya punya jantung, saya punya lambung, saya punya paru-paru yang harus saya jaga. Ini titipan dari Allah, bukan punya saya. Ini punya Dia. Hanya hak guna pakai saya. Betapa tidak tahu rasa syukurnya saya kalau semua yang dititipkan ini kemudian saya rusak. Paru-paru saya kotori dengan asap rokok. Lambung saya kotori dengan makanan yang tidak penting. Kemudian dimasukkan semua makanan kepada tubuh saya. Berarti saya berkhianat kepada Dia yang menitipkannya. Berarti saya tidak amanah kepada Dia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Saya pernah mengalami kegoncangan. Saya takut menggunakan tubuh ini. Saya takut salah. Saya takut saya menggunakan tubuh tidak sesuai dengan peruntukannya. Saya takut saya menggunakan tubuh hanya sekedar memenuhi hawa nafsu saya. Saya mengalami itu. Apakah para sahabat mengalami itu? Apalagi ketika Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, di dalam hadis qudsi, aku adalah suatu perbenaran yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali, maka aku ciptakan tubuhmu.
agar dengan tubuh ini kalian bisa mengenali aku. Oh, ternyata tubuh ini adalah kendaraan. Tubuh ini adalah alat, sarana yang disediakan Allah untuk mengenali dia. Timbul lagi pertanyaan, bagaimana cara saya menggunakan tubuh supaya saya bisa mengenali dia? Bagaimana cara saya menggunakan tubuh supaya saya kenal dengan dia? Itu baru aspek luarnya para sahabat. Apalagi kalau kita berbicara aspek dalamnya, yang tidak kelihatan, yang menggerakkan tubuh kita, yang tinggal di mata kita, yang tinggal di jantung kita, yang tinggal di paru-paru kita, yang tinggal di setiap sel dalam tubuh kita. Siapa yang tinggal di situ? Siapa sebetulnya itu? Sampai Allah mengatakan, aku dekat, aku lebih dekat daripada urat nadi lehermu, aku dekat. Kan timbul pertanyaan, sedekat itu ya Allah aku denganmu, tapi kenapa aku tidak bisa menyaksikannya? Sedekat itu ya Allah aku denganmu, tapi kenapa aku tidak merasakan kehadirannya? Sedekat itu ya Allah aku denganmu, tapi kenapa aku tidak bisa merasakan kehadirannya? Ada apa dengan diriku ini? Ada apa ya Allah? Ada apa dengan diriku ini? Pernah ada pertanyaan para sahabat? Saya sampaikan ini adalah yang saya alami. Yang saya alami. Ada apa dengan diri saya? Kenapa saya tidak bisa memperhatikan diri saya? Dan kenapa saya harus memperhatikan diri saya? Ternyata karena Allah ingin agar kita bisa menerima diri kita apa adanya. Bisa mengenal siapa sesungguhnya diri kita. Bisa tahu potensi-potensi apa yang Allah titipkan dalam diri kita. Dan kalau kita menjalankan kehidupan sesuai dengan kompas yang diberikan oleh Dia, dan kita bisa menemukan potensi-potensi besar yang Allah titipkan pada diri kita, subhanallah, ternyata hidup ini begitu menakjubkan. Begitu menakjubkan. Makanya saya membagikan pengalaman ini dalam seri Hidup Menakjubkan. Saya sudah menyampaikan kepada para sahabat 10 episode hidup yang menakjubkan. Silahkan dicoba, dialami. Luar biasa itu. Ternyata dari ujung rambut sampai ujung kaki ini begitu banyak rahasianya. Temukan rahasia nafas, temukan rahasia pikiran, temukan rahasia perasaan. Banyak sekali rahasia yang tersimpan di sana. Dan kalau saya disuruh berbicara tentang rahasia nafas, gak cukup waktu. Gak cukup waktu untuk membicarakannya. 100 jam gak cukup waktu untuk membicarakannya. Kalau saya disuruh membicarakan rahasia pikiran, gak cukup waktu. Kalau saya disuruh membicarakan rahasia tubuh, ini luar biasa. Coba perhatikan para sahabat. Ketika kita melihat sesuatu, kenapa kita bisa mengatakan ini komputer, ini kursi, ini cursor, ini HP? Kenapa kita bisa membeda-bedakan semua itu? Bagaimana mekanisme tubuh kita membeda-bedakan semua itu? Pernah bertanya nggak para sahabat? Kalau kita tidak pernah bertanya, akhirnya kita tidak memperhatikan tubuh kita. Kita terus hidup itu dengan kesibukan kita sendiri, tanpa memperhatikan Dia yang menciptakan kita. Apa maunya Dia untuk kehidupan kita? Sama sekali kita tidak peduli. Belum lagi yang batin di sini, yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan. Kita masih hidup tidak makan 2 hari. Kita masih hidup tidak minum 2 hari. Tapi kita mungkin tidak bisa hidup, tidak bisa bernafas 2-3 menit saja. Dari mana kita ngambil nafas? Dari sini bukan? Apa sesungguhnya ruang kosong ini? Kenapa ruang kosong ini bisa memberikan kehidupan kepada saya? Kenapa ruang kosong ini suatu saat tidak mau lagi memberikan kehidupan kepada saya? Kenapa ruang kosong ini memberikan kehidupan pada semua makhluk? Ya Allah, kalau kita bertanya, ternyata luar biasa. Quran surat Az-Zariyat ke-51 ayat 21 ini saja. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Subhanallah. Kita akan tercengang. Tidak bisa semua rahasia terungkap di sini. Bagaimana jantung bisa berdetak? Coba. Bagaimana jantung kita bisa berdetak? Bagaimana mekanismenya? Dan mengapa jantung bisa memompa darah ke seluruh pembuluh darah? Subhanallah. Ada berapa sel dalam tubuh kita? Coba, sampai para ilmuwan yang berhasil menghitung jumlah sel dalam tubuh manusia. Dan ternyata dalam tubuh kita itu ada 100 triliun sel. Dan setiap sel bekerja luar biasa dengan cerdasnya. Jadi sebetulnya tubuh kita ini ternyata semacam alam. Karena tubuh kita ini anggotanya begitu banyak. Sel aja ada 100 triliun. Pertanyaan berikutnya, siapa yang mengendalikan sel? Ternyata yang mengendalikan sel adalah pikiran dan perasaan kita. Ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana pikiran dan perasaan mengendalikan seluruh sel dalam tubuh kita? Bagaimana pikiran dan perasaan bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan sel dalam tubuh kita? Bukankah itu luar biasa?
Makanya ketika kita mempertanyakan semua tentang diri kita yang berawal dari kegelisahan diri tadi itu, timbul pertanyaan berikutnya. Apa sih sesungguhnya tugas utama hidup saya? Ternyata tugas utama hidup kita adalah mengenali diri kita sendiri. Makanya Nabi Muhammad menyatakan, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Jadi pertanyaan, kenapa pada dirimu tidak kamu perhatikan? Karena Allah itu ingin agar kita mengenali siapa diri kita yang sebenarnya. Makanya tugas utama hidup kita adalah mengenali diri sendiri. Apa yang terjadi para sahabat? Malah kita sibuk mengenali orang lain. Malah sibuk menyerang orang lain. Malah sibuk menganalisa orang lain. Malah sibuk memusuhi orang lain. Kita kira musuh kita di luar diri kita? Tidak. Musuh kita adalah kebodohan kita. Musuh kita adalah keangkuhan kita. Musuh kita adalah kesombongan kita. Musuh kita adalah keakuan kita. Musuh kita adalah ego kita. Semua yang menghancurkan kita. Semua yang berada di dalam diri kita. Tidak ada yang berbahaya di luar diri kita. Karena yang paling berbahaya adalah diri kita sendiri. Lalu kenapa Allah mengatakan kita harus mengenali diri kita? Karena apa? Karena tidak ada yang berbahaya di luar diri kita. Tidak ada yang berbahaya di luar diri kita. Para sahabat, tak akan pernah bisa mengenali orang lain dengan baik sebelum kita mengenali diri kita sendiri. Ulang ya. Tak akan pernah kita bisa mengenali orang lain dengan baik sebelum kita mengenali diri kita sendiri. Makanya orang yang tidak kenal diri tidak mungkin bisa mengenali orang lain. Jadi lucu ya. Ada yang membahas saya padahal ketemu saya juga belum. Ada yang membahas saya padahal kenal juga tidak. Ada yang membahas saya padahal saya juga tahu juga dia tidak. Ketemu juga aja belum. Yang di rumah saja, yang serumah dengan saya, tidak akan ada yang bisa membahas saya. Kenapa? Karena walaupun kita sering bertemu kan cuma luarnya, yang paling tahu diri saya kan saya sendiri. Banyak yang sok tahu membahas saya, padahal yang tahu saya kan diri saya sendiri. Lucu jadinya. Seenaknya ya menjustifikasi orang lain. Subhanallah. Tapi saya doakan ya, semoga suatu saat memperoleh kesadaran. Tugas kita sebetulnya bukan mengenali orang lain. Tugas kita adalah mengenali diri kita sendiri. Yuk kita selesaikan dulu ya. Selesaikan diri kita. Berhentilah kita membahas orang, menganalisa orang, gak penting ya. Yang paling penting yuk bahas. Karena kita tidak akan bisa mengenali orang lain dengan baik sebelum kita bisa mengenali diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mengenali diri? Yang pertama, ketahui dan pahami kelebihan dan kelemahan diri. Sudah ketemu belum para sahabat? Sudah ketemu belum? Apa sih kelebihan saya? Apa kekurangan saya? Sudah ketemu belum? Kenapa nggak ketemu? Karena kita terlalu sibuk ya mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari kekurangan orang lain, sampai kita lupa apa kekurangan saya, sehingga kita tidak pernah ada waktu untuk memperbaiki diri saya. Ini kegelisahan saya. Makanya kalau saya, semua berawal dari kegelisahan saya. Apa kelebihan saya? Apa kelemahan saya? Dan kenapa saya diberi kelebihan dan kekurangan? Kenapa saya tidak diberi kelebihan saja? Kenapa saya diberi kekurangan? Ternyata kelebihan dan kekurangan itu dua-duanya adalah sisi-sisi kebenaran. Seperti dua sisi mata uang. Kalau kita hanya menerima satu sisi mata uang dan kita menolak sisi mata uang yang lain, uang kita tidak akan laku. Dan uang kita baru laku kalau kita menerima dua-duanya. Sama dalam kehidupan. Ya, ada orang yang seperti ini, ada orang yang seperti itu. Terima aja dua-duanya sebagai sisi-sisi kebenaran. Ada orang yang baik kepada kita, terima. Ada orang yang tidak baik kepada kita, terima juga. Itu sisi-sisi kebenaran. Kita kan selama ini hanya menerima yang baik saja, lalu menolak yang tidak baik. Padahal yang tidak baik juga kalau diutus oleh Allah untuk mendewasakan kita, kenapa tidak? Dan kalau kita bisa menerima keadaan mereka, itu juga sisi-sisi kebenaran. Nah, kita sudah terjebak terlalu lama sejak kecil pada proses benar salah, baik buruk. Gampang menilai orang. Akibatnya apa? Kita tidak kenal pada diri kita sendiri. Coba, satu pertanyaan dari saya. Apa kelebihan saya dan apa kelemahan saya? Itu luar biasa tuh, kalau kita bisa menemukan jawabannya. Ketika menemukan kelebihannya, kita syukuri. Ketika menemukan kelemahan kita, kita juga syukuri. Dan segera kita memunculkan kelebihan kita dan memperbaiki kelemahan kita. Makanya kita jadi dinamis. Yang kedua, coba amati bidang yang dikuasai dan yang kurang dikuasai. Apa yang kita kuasai dan apa yang tidak kita kuasai.
Kemana fokus saya harus diarahkan? Akibatnya kita punya kompas kehidupan. Makanya saya sering mengatakan kepada mahasiswa saya, ya, kalau Anda tidak suka mempelajari sesuatu, coba cari yang kamu suka. Karena kamu akan menyiksa diri kamu sendiri kalau kamu memaksakan mempelajari yang kamu tidak suka. Jangan-jangan memang kamu tidak diberi peran di dimensi itu. Kamu diberi peran di dimensi lain. Dan kalau kita memerankan diri sesuai dengan peran yang direncanakan oleh Allah, istilah anak muda sekarang sesuai dengan passion kita, sesuai dengan kelebihan kita, sesuai dengan bakat kita, itu namanya kompas kehidupan kita sudah benar. Pernah nggak kita bertanya, apa sih bidang yang saya kuasai dan apa bidang yang tidak saya kuasai? Dan kenapa dalam kehidupan yang sekarang ini saya diberi kelebihan untuk menguasai bidang ini dan saya tidak diberi kelebihan menguasai bidang itu, sehingga kita tidak serakah dan tahu diri. Yang ketiga, cara mengenali diri kita, bersikap jujur pada diri sendiri. Dan kalau kita sudah mulai berbohong kepada diri kita sendiri, itu sudah alamat kita berbohong pada orang lain. Karena jujur pada diri sendiri itu merupakan kunci awal untuk mengenali diri kita. Lalu yang keempat, coba dengarkan suara kebenaran dalam diri. Itu suara kebenaran dalam diri kita itu keras sekali para sahabat, keras sekali. Coba sering-sering dengarkan suara kebenaran dalam diri. Yang kelima, pusatkan perhatian kita pada saat kita menjalani keseharian. Hadirlah di sini saat ini sekarang. Jangan menjadikan setiap kegiatan kita sebagai batu loncatan untuk melaksanakan kegiatan yang lain. Jadikan semua kegiatan sekecil apapun tujuan, sehingga kita hadir di sini saat ini sekarang. Silakan para sahabat mendengarkan 30 titian kesadaran. Dan insya Allah, ya, kalau kita melaksanakan tangga demi tangga dalam 30 titian kesadaran, kalau kita mau belajar, maka kesadaran kita pasti akan meningkat. Yang keenam, coba belajar mendeskripsikan diri kita sendiri. Profil diri. Itu penting, ya. Karena kalau kita tidak bisa mendeskripsikan profil diri, bahkan banyak orang yang menghinakan dirinya sendiri. Menyatakan dirinya tidak mampu, menyatakan dirinya tidak layak. Ya bagaimana kita mau dimampukan oleh alam semesta kalau kita sendiri tidak memampukan diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa menyatakan diri kita layak, dilayakkan oleh orang lain kalau kita menyatakan diri kita tidak layak? Bahkan banyak yang menghinakan dirinya. Menyatakan dirinya tidak mampu, menyatakan dirinya tidak bisa, menyatakan itu tidak mungkin. Makanya ada pantangan dalam hidup. Jangan pernah mengatakan saya tidak bisa. Begitu mengatakan saya tidak bisa, maka kita betul-betul tidak bisa. Begitu mengatakan tidak mungkin, percayalah sama saya, tidak mungkin ada keajaiban datang kepada kita. Coba katakan saya bisa. Semua itu mungkin. Coba lihat bagaimana kita memprofil diri kita. Kalau kita memprofil diri kita negatif semua, kita sedang menarik yang negatif. Yang ketujuh, sadari dan pahami apa peran kita dalam kehidupan ini. Maka hidup itu harus punya peran. Kan sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Saya tadi pagi membaca sebuah artikel di grup artikel dan ada videonya juga, yaitu kata-kata yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia, yaitu Bapak Mahathir Mohamad. Jadi tentang kenapa katanya, ya, banyak sekali orang dalam kehidupannya ini bodoh. Nah, beliau menyatakan secara ringkas di artikel itu bahwa kebodohan itu ya karena kita tidak kenal diri kita. Akibatnya kita mudah sekali dibodoh-bodohi oleh orang lain. Lalu di dunia kehilangan apa? Kehilangan orientasi hidup. Makanya banyak sekali orang yang dalam kehidupan ini malah jujur berfokus pada kematian, bukan berfokus pada kehidupan. Terus aja mempersiapkan kehidupan setelah kematian, bukan mempersiapkan hidup di sini mau seperti apa. Padahal kalau hidup kita di sini, ya, memayu hayuning bawono. Kita diutus ke dunia kan untuk ngurusi dunia. Kita harus bisnis, kita harus berniaga, kita harus punya peran, kita harus bekerja. Dan Bapak Mahathir Mohamad mengatakan, banyak orang katanya yang bisanya ceramah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dia tidak berkarya apa-apa, tidak belajar apa-apa. Makanya saya masih ingat pesan orang tua saya dulu. Kalau kamu mau bergerak di bidang spiritual, satu syaratnya kata ayah saya, kamu harus bekerja. Kamu harus punya pekerjaan yang terhormat di kehidupan ini. Karena ada bagianmu di dunia ini. Itu sesuai dengan ayat Quran yang mengatakan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi untuk mencapai akhirat itu kita harus memerankan diri di dunia. Dan kita diutus ke dunia ini kan tiada lain adalah untuk ikut serta membangun dunia. Makanya istilah leluhur kita memayu hayuning bawono.
Maka lucu kalau ada orang ya di dunia ini malas, tidak mau belajar, anti teknologi, anti sains, tidak mengerti ini, tidak mau belajar itu, belajar matematika nggak mau, belajar fisika nggak mau, belajar kimia nggak mau, belajar teknologi nggak mau, belajar sains nggak mau. Akibatnya apa? Ya, taunya kan cuman sedikit. Dan kalau taunya sedikit, sudut pandang kita jadi sempit. Akibatnya gampang menyalahkan orang lain. Betul yang dikatakan oleh Perdana Menteri Malaysia itu. Jadi orang itu menjadi bodoh ketika dia salah tujuan. Akibatnya apa? Tujuannya terus aja pada kehidupan setelah kematian. Dia melupakan kehidupan yang sekarang. Padahal tugas kita adalah sekarang. Kalau sekarang kita selamat, di kehidupan yang sekarang kita selamat, ya maka kita pun insya Allah akan selamat setelah kehidupan ini. Nah, kemudian yang kedelapan, ya, cobalah sesekali kita meminta orang lain untuk memberikan feedback. Sesekali aja. Tidak usah orang lain yang jauh. Kalau saya sering bertanya pada anak dan pada istri. Saya sering katakan pada anak saya, bagaimana menurut pendapat kalian tentang ayah? Saya sering menggunakan momen ulang tahun misalnya. Saya minta saran pada anak-anak saya. Apa yang salah dari ayah? Apa yang kurang dari ayah? Bagaimana cara mendidik kalian? Apakah kalian merasa dipenjara oleh ayah? Apakah kalian menemukan kebebasan di sini dengan kehadiran ayah? Apakah kalian bahagia dengan kehadiran ayah? Apakah kehadiran ayah dirindukan? Saya sering bertanya pada anak saya. Dan itu feedback, penting feedback itu. Sehingga kita bisa menjadi orang yang mawas diri, tidak merasa diri kita seakan-akan sudah menjadi ayah yang baik, karena menurut penilaian diri kita sendiri. Kita perlu penilaian orang lain. Bahkan saya tanya pasangan saya, apa yang kurang dari saya? Apa yang harus diperbaiki dari saya? Apa yang kurang dari kata-kata saya? Feedback itu penting. Yang kesembilan, kita pun hidup harus punya visi dan misi. Dan visi dan misi hidup kita bukan yang direncanakan oleh kita. Visi dan misi hidup kita sebetulnya sudah direncanakan oleh Allah. Bahkan sudah dibawa, ada di DNA kita. Karena DNA itu adalah pusat memori kita. Di DNA itu, dalam satu DNA saja, ada 3 miliar data menurut ahli neuroscience. Jadi di 100 triliun sel tubuh kita ini, ada 100 triliun DNA. Berarti ada 100 triliun kali 3 miliar data. Data itu sebetulnya yang harus kita pahami. Dan itu yang akan mengarahkan kita tentang visi dan misi hidup kita. Dan sesekali mungkin kita ini perlu juga mengikuti tes kepribadian. Atau perlu berkonsultasi dengan orang-orang yang pakar di bidangnya. Sehingga kita memiliki kompas kehidupan. Para sahabat, di episode yang keempat dari kegelisahanku, saya cuma memunculkan satu ayat. Yaitu, wa fi anfusikum apala tubsyirun. Apalagi